Wahai rakyat Jakarta, marahlah kalau PJ Gubernur diganggu terus. Saya secara pribadi juga menyampaikan kepada Pak Mendagri karena dilibatkan untuk ikut membahas siapa-siapa nama. Saya tidak kenal nama, tidak kenal dengan orang, tapi mohon izin saya tetap berprinsip. Ini sekarang mulai banyak lobby-lobby, kalau bisa si A, si B, si C. Nah, kalau begitu banyak lobby atau yang diusulkan oleh gubernur, ya mohon maaf, saya secara pribadi sebagai Menpan menolak. Selama 5 tahun rakyat Jakarta dibodohi dengan istilah air dimasukkan ke dalam tanah. Karena lumpur dikali, malas dikeruk, jadinya air akan meluap kalau hujan lebat. Dan Anies sibuk dengan istilah naturalisasi, sementara rakyat butuh kerja yang nyata. Bukan permainan kata-kata. Saking banyaknya kata-katanya Anies itu sampai Jakarta ini tenggelam dengan banjir kata-kata. Keras. Saat kampanye, Anies dan penjilatnya koar-koar dengan jargon maju kotanya, bahagia warganya. Tapi faktanya, balai kota ditutup rapat bagi rakyat Jakarta dan hingga dibuka kembali setelah Anies lengser dan diganti dengan Pak Heru Budi. Nah, setelah Anies lengser dari kursi gubernurnya, ini ternyata dia malah meninggalkan banyak masalah. Jadi kesimpulannya, Anies yang ngerusak, Heru yang memperbaiki. Jadi semakin Heru bekerja, saya lihat ini semakin membuat banyak orang-orang, para pendukung 212 dan kelompok Anies Baswedan itu semakin kepanas. Itu kita doakan agar semua kerusakan dan masalah-masalah yang ditinggalkan sama Anies Baswedan itu dapat terselesaikan. Kehadiran Heru Budi Hartono sebagai pejabat Gubernur DKI Jakarta bagaikan oase di padang gurun bagi warga Jakarta yang selama 5 tahun tidak bahagia. Juga tidak melihat ada kemajuan di seantero Jakarta sejak dipimpin oleh mantan Gubernur Anies Baswedan. Heru pun tampak seperti sosok yang paham betul harus bekerja seperti apa yang begitu dipercaya Jokowi untuk memimpin Jakarta dengan menitipkan 3 masalah untuk diurusnya: banjir, tata kelola kota, dan macet. Terlihat cuma 3, tapi Heru punya banyak kerjaan karena gubernur sebelumnya praktis tidak banyak mengurusi ketiga masalah klasik bagi warga Jakarta itu. Karena si mantan hanya sibuk pencitraan dan memoles tampilan luar Jakarta hingga terlihat tampan meski hanya sesekali dan hanya menyentuh bagian-bagian utamanya saja. Lihat saja bagaimana kawasan Monas digunduli begitu rupa dengan nasib pohon yang sampai sekarang masih misterius. Sama misteriusnya dengan laporan Formula E atau sepatu raksasa yang entah sekarang berada di mana. Hanya kedatangan Heru ke balai kota ini rupanya menjadi tamparan keras bagi pendukung dan pengagum Anies. Tak terkecuali sebagian kader Demokrat atau Nasdem yang kini mendadak ngefans Anies dan menganggap bahwa Heru Budi Hartono kayak musuh bersama. Begitu Heru membuka layanan aduan langsung, dikomentari sinis. Katanya pakai program Jaki lebih efisien dan kekinian. Lah kalau Jaki memang solutif, kenapa warga masih berdatangan ke balai kota untuk mengadu, Bung? Itu baru satu program sudah bikin kelojotan fans beratnya si mantan. Kalau nanti Heru mengerjakan 50 program yang diabaikan Anies misalnya, bisa kejang-kejang dan sakit parah dong. Dugaan saya setelah reaksi negatif melihat Heru bekerja dari sebagian oknum yang ingin melihat Jakarta mundur dan hancur, masih akan ada lagi serangan-serangan cap kadrun termasuk yang berbau sara seperti masa kampanye Pilgub 2017 dulu, tapi skalanya lebih luas. Ini yang gak bisa didiamkan khususnya oleh warga Jakarta yang kini sedang berusaha dibenahi, diurus dengan baik dan dijadikan lebih manusiawi selama kepemimpinan Heru Budi Hartono. Jadi kalau ingin Jakarta lebih baik setidaknya 2 tahun ke depan, mohon jangan diam saja warga Jakarta. Lawan semampu kalian. Kalau ada yang gangguin Pak Heru yang kini jadi bapak kalian, biar kubu sebelah nggak bikin ngelunjak. Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono langsung melakukan gebrakan meski tak dipilih langsung oleh rakyat. Ex-wali kota Jakarta Utara itu mengembalikan sistem pengaduan secara langsung ke Balai Kota DKI Jakarta yang hilang pada era Anies Baswedan. Pada hari kedua bertugas, Selasa 18 Oktober 2022, Heru juga langsung menyampaikan pengarahan kepada semua lurah, wali kota, hingga satuan perangkat kerja daerah atau SKPD DKI Jakarta. Ia meminta seluruh jajarannya melakukan terobosan guna mengatasi masalah di ibu kota. Sejumlah warga mendatangi posko layanan pengaduan masyarakat yang dibuka di pendopo Balai Kota DKI Jakarta Selasa pagi. Dia Primastuti dari komunitas Juang Perempuan mengatakan, ia dan rekan-rekan komunitasnya mendatangi posko untuk mengadukan masalah birokrasi di puskesmas dan kelurahan di Jakarta Utara. Mengadukan
terkait layanan puskesmas, kelurahan, dan rumah sakit, kata dia. Dia mengaku mengetahui posko pengaduan di Balai Kota DKI dari media sosial. Kemudian, salah satu warga bernama Martina Gunawan mengadu karena kliennya memiliki masalah sengketa lahan dengan pemerintah Provinsi DKI. Adapun lahan tersebut berada di Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur, tepatnya di depan Universitas Respati Indonesia. Kami mengajukan lahan ini untuk dibebaskan oleh Pemprov DKI Jakarta mulai dari tahun 2016. Setelah dilihat zonasinya, lahan milik kami ini hijau sehingga kami diberikan disposisi, kata Martina. Martina mengaku ia juga dimintai uang oleh petugas Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI guna mempercepat penyelesaian pembebasan lahan milik kliennya. Permintaan itu sejak 2019. Gebrakan lainnya, Heru meminta para lurah se-Jakarta untuk memotret lokasi di wilayah administrasi masing-masing yang masih tergolong kotor. Oleh lurah, dalam waktu 3 bulan, lokasi yang kotor tersebut harus sudah dibersihkan. Hanya kedatangan Heru ke Balai Kota ini rupanya menjadi tamparan keras bagi pendukung dan pengagum Anies. Tak terkecuali sebagian kader Demokrat atau Nasdem yang kini mendadak ngefans Anies dan menganggap bahwa Heru Budi Hartono kayak musuh bersama. Begitu Heru membuka layanan aduan langsung, dikomentari sinis. Katanya pakai program Jaki lebih efisien dan kekinian. Lah kalau Jaki memang solutif, kenapa warga masih berdatangan ke Balai Kota untuk mengadu, Bung? Itu baru satu program sudah bikin kelojotan fans beratnya si mantan. Kalau nanti Heru mengerjakan 50 program yang diabaikan Anies misalnya, bisa kejang-kejang dan sakit parah dong. Dugaan saya setelah reaksi negatif melihat Heru bekerja dari sebagian oknum yang ingin melihat Jakarta mundur dan hancur. Masih akan ada lagi serangan-serangan cap kadrun termasuk yang berbau sara seperti masa kampanye Pilgub 2017 dulu. Tapi skalanya lebih luas. Ini yang nggak bisa didiamkan khususnya oleh warga Jakarta yang kini sedang berusaha dibenahi, diurus dengan baik dan dijadikan lebih manusiawi selama kepemimpinan Heru Budi Hartono. Jadi, kalau ingin Jakarta lebih baik setidaknya 2 tahun ke depan, mohon jangan diam saja warga Jakarta. Lawan semampu kalian. Kalau ada yang gangguin Pak Heru yang kini jadi bapak kalian, biar kubu sebelah nggak bikin ngelunjak. Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono langsung melakukan gebrakan meski tak dipilih langsung oleh rakyat. Ex-wali kota Jakarta Utara itu mengembalikan sistem pengaduan secara langsung ke Balai Kota DKI Jakarta yang hilang pada era Anies Baswedan. Pada hari kedua bertugas, Selasa 18 Oktober 2022, Heru juga langsung menyampaikan pengarahan kepada semua lurah, wali kota, hingga satuan perangkat kerja daerah atau SKPD DKI Jakarta. Ia meminta seluruh jajarannya melakukan terobosan guna mengatasi masalah di ibu kota. Sejumlah warga mendatangi posko layanan pengaduan masyarakat yang dibuka di pendopo Balai Kota DKI Jakarta Selasa pagi. Dia Primastuti dari komunitas Juang Perempuan mengatakan, ia dan rekan-rekan komunitasnya mendatangi posko untuk mengadukan masalah birokrasi di puskesmas dan kelurahan di Jakarta Utara.